love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's. Kembali lagi ya di video Eli Anggi. Nah, di video part 2 ini aku udah selesai masang. Sebenarnya gampang loh teman-teman, ternyata nggak perlu ngerakit-ngerakit. Kita tuh cuma perlu pasang ini loh nampannya ya. Jadi sebenarnya udah terpasang semuanya, ini sandarannya juga sebenarnya udah terpasang, cuma kita tinggal buka aja gitu. Cukup mudah sih ya. Jadi bentuknya kayak gini ya. Ini warnanya biru karena anak aku cowok. Sebenarnya kalau aku pribadi sih sukanya warna pink, tapi kan buat anak ya. Jadi ya kita sesuaikan dengan gender anak. Nah, di sini ada beberapa bagian tali pengaman ya. Ini aman loh buat anak kita duduk gitu ya. Nah, di belakang juga ada tali. Ini fungsinya, kalau yang ini sih fungsinya kalau saya perhatikan untuk pengaman saat kalian mau meletakkan bayi kalian di atas kursi makan dewasa gitu. Misalkan mau makan bareng di meja makan bersama keluarga gitu kan kursinya lebih tinggi. Nah, kalian bisa nih pakai kursi bayi gitu, walaupun pendek, tapi karena kursi dewasanya agak tinggi jadi bisa sesuai gitu. Karena ini bukan high chair ya teman-teman, ini tuh kayak buat kitanya lesehan gitu biasanya. Nah, ini tuh bisa disesuaikan, cuma tingginya cuma segini. Kalau mau ini bisa dicopot, ininya bisa dicopot. Ini nggak bisa nih. Oh, ini bisa dimasukin, ternyata bukan dicopot tapi di begini, jadinya segini gitu. Kalau aslinya kan segini. Nah, kalau mau dipendekin tinggal dilipet. Nah, segini. Ini adalah tali pengaman saat kalian menggunakan di kursi dewasa gitu. Cukup praktis ya gitu, cukup praktis. Dan aku juga punya beberapa alasan kenapa aku pilih baby chair sebagai teman makan anakku. Di video kita selanjutnya aku mau ngebahas mengapa aku pilih baby chair untuk bayiku ya. Karena sebelumnya selama 1 bulan ini aku nggak pakai baby chair teman-teman. Aku biasanya pakai stroller, karena di stroller juga kan bisa buat posisi duduk ya gitu. Dan selain stroller juga kadang aku cuma geletakin aja gitu duduk di lantai gitu, lesehan gitu. Tapi ternyata dari kedua kebiasaan itu aku menemukan kesulitan. Ya, kesulitannya adalah kalau di stroller anak aku tuh lama-lama tidur pules dan dia maunya diajak jalan keliling sekitar rumah itu. Dan kalau misalkan duduk di lantai gitu aja, dia tuh kadang suka tersungkur. Ya, dia tersungkur, terus makanannya jadi berantakan, dia nggak fokus makan karena dia harus lari ke sana lari ke sini gitu kan, ngambilin benda-benda yang ada di sekelilingnya terus dimasukin ke mulut gitu. Jadi itu nggak efektif banget. Dan 1 bulan ini tuh aku masih ngerasa dia tuh masih GTM, susah banget buat bener-bener fokus makan. Kadang 1 sendok makanannya tuh lama banget dia nelen gitu, susah banget. Entah kenapa. Alasannya aku juga belum bisa menemukan alasannya, tapi aku coba terus mencari gimana caranya. Dan aku cari-cari info, ternyata salah satunya mungkin bisa dengan baby chair gitu. Aku cari info di internet juga sih gitu kan, dan aku pernah dengar ada dokter yang bilang bagus juga kalau dibiasakan di baby chair karena ada manfaatnya tuh bagus banget gitu. Apa aja manfaatnya kalau dibiasakan di kursi gitu ya. Pertama, ini aku kutip dari Pop Mama ya. Pertama, dapat memastikan keamanan si kecil ketika makan gitu. Karena kan usia yang belum genap 1 tahun tuh biasanya suka mukul, suka mukulin benda, ngambilin benda gitu kan. Nah, kalau di baby chair ini kan minim benda ya, bahkan nggak ada benda apapun selain yang kita kasih, mungkin makanan atau apa. Jadi dia nggak mungkin
masukin benda asing gitu. Jadi dia bisa fokus makan gitu. Nah, selain itu juga karena di baby chair gini kan dia nggak banyak bergerak, jadi dia akan lebih fokus dengan makanannya, dan kita sebagai orang tua tuh gampang gitu untuk nyuapinnya gitu. Nah, yang kedua adalah manfaatnya sebagai tempat si kecil belajar mandiri gitu. Jadi selain itu kursi makan juga membuat si kecil belajar mandiri ketika makan, sebab banyak sekali anak yang memiliki kebiasaan disuapi hingga usianya tidak lagi kanak-kanak. Jadi dengan menggunakan kursi makan bayi, nanti kita bisa kasih makanan dia, terutama yang finger food gitu, terus dia makan sendiri gitu. Dan dia fokus dengan makanan yang di hadapan dia. Kemudian yang ketiga adalah sebagai tempat si kecil belajar disiplin. Ya, sifat si kecil yang sangat aktif bergerak membuatnya tidak disiplin dan sulit diatur, terlebih ketika makan. Biasanya lebih memilih bermain dibanding makan, sehingga mama malah membiasakan ia makan sambil bermain kesana kemari. Ini dia banget. Kadang aku tuh harus ngasih dia makan plus ngajak dia main, tapi yang ada aku kalah dan ujung-ujungnya malahan makannya terbengkalai, dan ya udah waktunya habis buat main atau enggak buat dia ngerengek gitu. Jadi dia nggak disiplin banget. Jadi selain disiplin juga dia tahu etika makan ya. Kalau di kursi makan kayak gini dia belajar makan untuk tertib gitu, dan tahu kalau makan itu ya harus diam gitu, nggak boleh kesana kemari gitu. Apalagi kita harus berdiri segala macem gitu, karena sebelumnya dia juga suka berdiri makannya. Nah, selanjutnya yang keempat, manfaatnya adalah dapat menjadi tempat bermain bagi si kecil. Jadi selain itu juga ini bisa buat tempat bermain ya gitu. Jadi ya ini contohnya kayak aku kasih ke dia mainan bayi, karena sebelumnya anak aku tuh rada aneh. Setiap kali aku kasih mainan yang khusus bayi gitu, mainan bayi, dia tuh selalu nolak. Dia malah lebih suka kayak remote, terus hal-hal yang membahayakan gitu deh yang dia temuin di sekitar rumah gitu. Justru mainan bayi dia tuh nggak suka. Makanya dengan adanya kursi makan, ya dia bakal milih yang ada di depan dia aja gitu kan, yang orang tuanya kasih. Nah, yang kelima, tidak membuat tempat lain kotor. Bener banget. Jadi selama aku kasih MPAS itu semua ruangan tuh bisa dibilang kotor, lengket banget. Stroller baru dicuci juga tau-tau udah kotor gitu kan. Baju bayi yang tadinya bersih jadi susah nodanya, karena kan noda makanan bayi kan kadang buah gitu kan ada getahnya, apalah gitu, minyak, jadi kayak susah gitu. Dipakein selebar juga dia pasti dicopot-copot segala macem. Jadi dengan harapannya dengan menggunakan kursi bayi, aku tuh lebih gampang membersihkannya, karena ini terbuat dari plastik gitu. Kita tinggal lap pakai lap bersih gitu kan, sudah deh gitu. Nah, kemudian selanjutnya manfaatnya memungkinkan si kecil ikut makan bersama keluarga. Nah, ini dia. Jadi seperti kita aja, kita kalau makan bareng-bareng ya kan, sama teman-teman atau sama keluarga, kita lebih semangat makan kan. Harapannya dengan adanya kursi makan ini, si kecil jadi lebih semangat makan bareng orang tuanya gitu. Itu harapannya ya. Nah, selain itu juga kalau ada kursi makan gini kan, kita sebagai orang tua dan si kecil jadi mudah berkomunikasi ya. Tatap-tatapannya bagus gitu kan. Terus menciptakan kedekatan gitu. Terus pola makan, membiasakan pola makan yang baik juga gitu. Jadi itu sih pertimbangan-pertimbangan yang udah aku dapetin dari berbagai referensi gitu. Dan aku lihat juga beberapa teman-teman juga kayaknya jadi bagus gitu anaknya kalau makan fokus kayak gitu. Atau dia udah sebulan masih susah makan.
Semoga dengan dibelikannya kursi makan seperti ini, anak aku mau makan. Semoga ya, mohon doanya ya, karena kalau dia makan tuh aku rasanya bahagia banget. Oke, jadi cukup sekian dariku. Semoga yang lagi bingung mau pakai kursi makan atau enggak, ini jadi referensi kalian ya, gitu. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.